Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana fi hadhihi alhayati dunya lina'budahu mukhlishina lahuddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin yang mulia, pertama sekali kami ingin menyampaikan bahwa kita masih berada di dalam bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini bulan termulia kedua sesudah bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan termulia kedua setelah bulan suci Ramadan. Di antara hal ibadah yang sering dilakukan oleh Rasul dan berbeda dengan bulan-bulan yang lain adalah menyangkut ibadah puasa. Cuma kita nyo hamba-hamba lainnya kadang tacuk euro tagai, tacuk euro dan sebagainya. Tapi Rasul melaksanakan puasa jauh lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain adalah di bulan Sya'ban ini. Dan yang amat istimewa lagi seperti yang sama-sama kita maklum, tepatnya pada nisfu Sya'ban kemarin yang di Aceh ini sudah mentradisi persoalan memperingati nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat dimuliakan. Walaupun memang tidak ada perintah ibadah khusus. Ini juga perlu kita ketahui. Pada malam tersebut tidak ada perintah ibadah khusus. Walau sudah dikhususkan di kampung-kampung kadang. Ini terserah kebijakan di tempat-tempat tertentu. Tapi sekali lagi tidak ada amalan yang khusus. Usalli sunatan nisfu Sya'ban ini tidak ada. Yang ada pada malam tersebut kita diperintahkan memperbanyak amal. Karena malam nisfu Sya'ban malam yang amat dimuliakan Allah, malam yang dikabulkan doa, bahkan malam diangkat amal kita. Setahun yang lalu sudah kita kerjakan. Maka karena tidak ada perintah ibadah khususnya di Aceh apabila kita melihat sangat bervariasi ibadah pada malam tersebut. Ada yang wirid yasin, ada yang tahlilan, ada yang melaksanakan sholat tasbih dan sebagainya, terserahlah. Karena memang tidak diperintahkan secara khusus. Yang diperintahkan adalah memperbanyak amal. Hadirin yang mulia, sedikit sebagai renungan kembali tentang persoalan diangkatnya amal kita oleh Allah. Setahun sekali pada nisfu Sya'ban. Yang perlu kita menyadari bahwa malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah untuk mengangkat amal kita ke hadaratnya tidak bisa berjalan mulus. Mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Artinya manakala kita sudah selesai melaksanakan amal ibadah selama 1 tahun, dipaket khusus oleh malaikat, lalu terus diangkat oleh malaikat sampai ke hadarat Allah, selesai. Tidak demikian. Tapi diceritakan di dalam kitab tasawuf, amal kita yang dibawa oleh malaikat khusus, ternyata ditunggu pula oleh malaikat khusus yang lain setiap pintu langit. Sehingga dalam perjalanan malaikat yang membawa amal kita harus berhenti sampai 8 pos pemeriksaan. Mulai daripada langit pertama, kedua, ketujuh, yang terakhir
di padang mahsyar. Jadi tidak mulus. Maka kita harus sangat hati-hati mempersiapkan amal. Karena persoalan kita diperiksa, persoalan malaikat diperiksa setiap pos pemeriksaan setiap langit, bukan persoalan perjalanan malaikat itu sendiri, tapi persoalan kualitas amal yang dibawa. Ini persoalannya. Maka dijelaskan lebih lanjut, pada langit pertama, malaikat yang membawa amal kita harus berhadapan dengan petugas khusus yang bertugas khusus menyelidiki tentang riya. Jadi amal ibadah kita yang oleh malaikat, terus bak langit pertama harus berhenti. Ini pos pemeriksaan yang pertama. Dibuka seluruh amal kita yang sudah dikemas oleh malaikat, dibuka kembali. Kalau seandainya dalam amal ibadah kita selama setahun terdapat ada unsur riya sekecil apapun, amal kita di stop. Tidak lagi diangkat ke langit kedua. Jangankan ke langit yang ketujuh, ke hadarat Allah, ke langit kedua pun tidak. Diperintahkan kembalikan amalnya. Ini tentu keadaan seperti ini. Orang yang seperti ini, amal yang seperti ini jauh lebih rugi daripada orang yang tidak pernah beramal. Yang pertama, dia tidak capek-capek melakukan amalan, juga tidak menyibukkan malaikat khusus. Anak hek dia berbut barangnya, memang hana amalan. Tapi orang yang melakukan amal, tapi ada unsur riya dalam amalannya, pertama kita sendiri sangat sibuk membuang waktu melaksanakan amal, capek pula malaikat mengemas barang-barang bawaannya, amal kita diangkat, ternyata sampai ke langit pertama ditolak. Persoalan menurut kita sangat sederhana sekali menurut kita, riya. Karena amal yang bercampur riya, Allah tidak akan mengabulkannya, dan ternyata bahkan tidak sampai ke langit yang kedua, ditolak kembali. Jadi persoalan riya sekali lagi sederhana menurut kita, tapi persoalan besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Definisi riya sebagaimana yang sudah banyak didefinisikan oleh para ulama adalah kita beramal dengan mengharapkan pujian atau balasan daripada selain Allah. Itu definisinya. Maka apabila kita melihat di lapangan dalam pelaksanaan amal sehari-hari, ternyata riya itu ada dua memang. Ada yang kasar, ini istilah kami kasar. Ada riya yang kasar, ada yang halus. Kalau riya yang kasar, mungkin mudah kita hindari supaya amal kita jangan ada riya, biar langsung kepada Allah. Tapi ternyata ada riya yang sangat halus, dia yang khafi. Sebagai contoh umpamanya, ini riya yang kasar, yang mudah kita hindari. Kita ingin mencari pujian orang, ingin mencari keuntungan dunia dengan beribadah. Katakanlah umpamanya kita tidak pernah absen dengan SMS ini. Bahkan kita tidak pernah absen berjamaah subuh di masjid kita sendiri. Bahkan kadang-kadang sangat sering tahajud. Lalu perasaan kita belum puas apabila belum banyak orang yang tahu. Nah, ini udah jadi persoalan besar ini. Perasaan kita belum puas, belum banyak orang yang tahu. Yang tahu cuma kita sendiri. Tidak pernah absen berjamaah, hana pray budak tahajud, nyodra dah dapet, tapi belum puas. Teman-teman belum tahu keadaan kita. Lalu tak usaha kita cara hidup. Maka tajaklah pajak-pajak impres. Oh bengah, jak habah semengum. Leda semengum ikrame. Ternyata enggak ada yang nanya. Oh man, berigian dia lah, hana urun tanya ngapu lah. Akhirnya mungkin kah ulai tanya orang jawab memang. Hai tengku semengum tapi puah nak kena jaga malam kelam. Oh kan bah. Kalau jaga malam, ilmu kasih gabung mana pernah absen tahajud. Nyan yang kena sampaikan.
Jadi pancing orang lain mengaitan yang kerja dengan guna pegah hana perintah tahajud ke seminggu. Nyo ria yang cukup kata. Mungkin baik dia malaikat tak mengkedon hendak terima ngamalannya. Ini ria kasar sekali. Ini yang kita sampaikan tadi, ini mungkin bisa kita hindari. Bisa kita hindari. Kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kemudian ada juga ria yang halus. Tidak usah ada modal. Punya bunuh ria kata dan bermodal. Hei, bak dawit pakai dia temu-temu. Itu modal. Modal ria. Tapi ada ria yang halus. Tapi ini apabila kita hati-hati dan ingin menghindari daripadanya, insya Allah mudah. Ria yang halus artinya kita tidak sampai berusaha untuk memperlihatkan amal kita kepada orang lain. Tapi ternyata tanpa terduga, tanpa sengaja, umpamanya ini nanti bulan Ramadan, biasa kita habis sholat zuhur, baca Quran. Kita sering baca Quran di masjid. Ingat Pak Taboro, baik masjid lah membaca. Untuk kau kalau orang ramai di puja ulun akan terjadi ria. Nyandungkah kita hindari? Akhirnya kita tidak jadi baca Quran di masjid, pulang baca Quran di rumah. Bahkan kita masuk ke kamar sendiri, kita tutup kamar, baca Quran. Sedang-sedang kita baca Quran dengan sangat khusyuk sekali, datang tamu dari luar. Ketok-ketok pintu, Assalamualaikum. Tapi yo tak dengar ada tamu. Pada saat kita mengetahui ada tamu, apalagi kita mengetahui siapa di luar, kita mau perasaan senang wujud. Pah tak ijawat dia dengar lembut, itu mendengar. Nah, ini dia. Nyo halau lebih hana tak sengaja. Jadi boh ria gasa atau halau apabila terjadi dalam kita beramal, selesai masalah. Tak ada lagi. Kosong tinggal. Dan ria yang kedua ini yang kita katakan tadi mudah bagi orang yang ingin bertobat, manakala terjadi langsung kita bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, mudah-mudahan baik dosa Allah, insya-Allah diampuni Allah. Punya tingkatnya orang pampun tangan adanya yang terlama ibadah. Tapi lagi ria yang pertama bunuh yang pakai modal, jihana cerita keampunan. Anak pat taubat ni. Memang kata ranjang pat ada obat. Tapi ria yang kedua ini tanpa sengaja timbul sendiri perasaan senang kita dipuji orang lain. Kemudian kita sadari bahawa ini persoalan yang tidak dibenarkan di dalam agama, langsung astaghfirullahaladzim, diampuni dosa kita. Dan amal kita hanya jadi kecoret. Sebab gak hakai malaikat yang catat kejahatan katanya gak hakai. Malaikat yang mencatat amal baik kita begitu tersirat dalam perasaan ingin berbuat sesuatu langsung tulis. Umpamanya katanya kena mensedekah hari Jumaat dalam celeng masjid. Kata sediakan ni 50 ribu. Ternyata celeng hana tuh buat katanya. Kai beda ubat seuh lain. Sampai lihat Jumaat hana mentemung sedekah. Yang catatan sedekah ni 50 ribu kali tulis. Begitu niat bersedekah, kali tulis oleh malaikat tulis amal yang god, sedekah dari 50 ribu. Man celeng kai wit lain kata. Pibet dalam doa lagi nya. Bet tabi wit celeng lain nya hai cetek li kan betapri gratis tapi. Jadi gecetek Allah Taala ali malaikat padahal kita tidak bersedekah tapi niat tadi benar-benar niat. Kan niat pura-pura. Kemudian di malaikat yang catat amal kejahatan baru kita niat belum dicatat. Kata pubut masih digantung pena di malaikat catat kejahatan. Kalau pubut hana catat ile gebi wate barang 5 menit kira-kira. Hana sepuna pada 5 menit puas dengan kejahatan tulis itu. Tapi apabila selesai kita berbuat kejahatan lalu timbul insaf, kesadaran, malaikat mencatat kejahatan tidak jadi mencatat seperti kejadian ria tadi. Hadirin yang mulia, jadi menyata renung-renung amal yang dia laksanakan dalam kehidupan dia langit pertamanya susah untuk bisa lulus.
Apalagi masih ada yang menunggu 7 pos lagi. 7 pos lagi. Langit yang kedua, Allah sudah menempatkan malaikat khusus di bidang dengki dan iri. Yang berat pos kedua. Yang dah terjadi pos pertama lewat. Amal yang dibawa oleh malaikat, amal kita ternyata bersih dari ria. Hana ria bacut pi. Cukuplah amal tengok solat, zakat, zikir, puasa, haji, umrah lengkap satu paket gemik. Oh, periksa langit pertama bersih, tak ada ria. Di langit kedua kita sudah ditunggu, amal kita sudah ditunggu oleh malaikat khusus. Dengki. Ini dengki apa saja, bukan dengki menyangkut dengan amal yang kita kerjakan, tak mungkin ada dengki. Dengki tentunya dengan sesama makhluk. Maka inilah yang disebut oleh Rasul, al-hasadu ya'kulul hasanata kama ta'kulun narul hatab. Dengki dapat meleburkan kebajikan sebanyak apapun, bagaikan api menghanguskan kayu yang kering. Bayangkan seberapa besar kita mampu menumpuk kayu kering. Baik ube Mtajidnya, ube Aceh Utaranya, kata kumpul kayu kering, cukup dengan sebatang korek api. Sep tinung anak keh. Padahal ube Aceh Utara tumpuk kayu tu, tapi sep nanti tinung anak keh jadi abu semuanya. Berapa banyak amal kita? Ke-70 ton dan pupuk ibadah dalam sumur dep, silakan. Tapi untuk meleburkannya cukup dengan perasaan dengki dalam hati kita. Maka untuk menciptakan amal soleh tidak mudah. Beramal mudah, tapi mengsolehkan amal ini yang paling sulit. Maka pernah kita katakan dalam pertemuan sebelumnya, ini masjid umpamanya, ini sarana untuk kita laksanakan amal. Masjid tempat kita beramal, Quran tempat kita beramal, zikir juga sebagai amal kita. Tapi soleh kita bukan di masjid. Beramal di masjid, soleh bukan di masjid. Menyalam masjid patnya hanya soleh, belum tengok khutbah Jumaat, soleh mandu. Jadi mencari amal kita ulangi di masjid, tapi Allah menilai soleh bukan di masjid, tapi di saat kita beraktivitas sesama makhluk, sesama manusia, bahkan sangat dinilai aktivitas dalam keluarga khususnya. Maka tidak kepala keluarga seorang ayah mencari amal, beramal di masjid, Allah menunggu apakah soleh apa tidak nanti di rumah. Bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan tetangga? Kiban dengan orang kampung. Mananya di masjid kita sejak dari polhe malam katuh sampai tibit mata orang, bahkan setiap pagi tidak pernah absen berjamaah, tapi orang tawat sampai kita nyojit ke masalah dalam masyarakat, bahkan di keluarga. Allah mengakui dia banyak amal tapi tidak soleh. Maka sekali lagi Allah akan menilai soleh di saat kita beraktivitas. Menyangkutnya kepala keluarga akan dinilai oleh Allah di saat kita memimpin keluarga. Juga menyangkutnya para ibu, ini lebih mengkhawatirkan lagi, menyahana hati-hati. Artinya ibu-ibu beramal di masjid, ibu-ibu melaksanakan ibadah di kamar, ibu-ibu melaksanakan ibadah membaca Quran, tapi apakah itu soleh? Allah akan melihat seperti tadi, bagaimana dalam keluarga, khususnya dengan suami. Khususnya dengan suami. Maka beramal soleh boleh di masjid. Ini khusus bagi orang perempuan. Mencari syurga di masjid, tapi kunci syurga di bawah telapak kaki suami. Seorang anak, walaupun katanya kalau 80 tahun umur kan anak syid, menyamanta urun syid. Tirawana silakan.
Jangankan di Masjid Baitul Rahim ini 24 jam beriktikaf, di sudut Kaabah tidak pernah pulang puluhan tahun. Hinan tawirid itu amal yang soleh, dan ini amal untuk mencari syurga. Tapi kunci syurga di bawah telapak kaki ibu. Tak beramal di mana saja boleh, buduik le amalan jeut, tapi anak kunci syurga di bawah telapak kaki ibu, anak kunci syurga di bawah telapak kaki suami. Redaksinya berbeda memang. Kalau kunci syurga di bawah telapak kaki ibu sudah jelas, sering bapak dan ibu dengar. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hadis Rasul. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Mungkin bapak dan ibu tidak pernah mendengar kalau kunci syurga di bawah telapak kaki suami. Ada, redaksinya berbeda. Kata Rasul, "Lau umirtu ayyasjuda ahadun ila ahadin, la amartu an tasjudal mar'atu ila zawjiha." Itu redaksi hadisnya. Kata Rasul, seandainya Allah mengizinkan, kuperintahkan seorang manusia sujud sesama manusia, sungguh kuperintahkan sujud istri terhadap suami. Kan beda redaksi tak guys? Malah dahsyatnya orang bunuh. Dahsyat redaksi hubungan antara seorang istri dan suami daripada seorang ayah, seorang anak dan ayah. Punya anak dengan orang syirik, gepegah memang syurga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ini persoalan sujud, ini sebuah simbol, karena sujudnya namanya syirik seseorang yang sujud sesama manusia. Tapi Rasul pegah ada mengizin ya Allah, nyo halau yu sujud. Anak murid ke guraya. Halau yu sujud manusia ke malaikat. Tapi lo yu sujud istri terhadap suami. Ini menunjukkan bahwa nilai ibadah seorang istri terhadap suami sangat besar sekali. Tapi ibu-ibu yang ulun tuan muliakan, ini jangan dilihat sisi negatifnya. Yang pertama, nilai uragam mangat habagah cikuri yang bagai. Ini sisi negatif. Kemudian negatif yang kedua, kejiat berat hai kamoinau. Nah, ini sisi negatif. Sehingga hak bak terhormat urang syik, terhormat suami lam. Malah walaupun kita kurang setuju, tapi hanya anda setuju kerana agama, bahawa suami jauh lebih di atas orang tua. Menyakaji ke perumah gop. Menyakalam je ke perumah gop, atau tanya uragam, hana lain yang lebih mulia idonyanyo, selain Allah, itu ibu, kemudian ayah. Tapi malah kalau kita berstatus istri, suami nomor wahid, baru kemudian ibu dan ayah. Bukan menyepelekan ibu, tapi ini karena tuntunan syariat. Mungkin aturan pemerintah yang payah tak gugat. Nah, tapi ini memang sudah disampaikan demikian. Jadi tuan ulangi, jangan ibu lihat sisi negatifnya. Jangan lihat kepada menyampaikannya, dan baik kalian kejiat berat hati. Persoalan seorang perempuan, khususnya istri, untuk menjaga sesama manusia, orang tua dan suami. Baik sisinya, payah tak kalian sisi lapangan beramal. Kenapa luas sekali? Yang agak udah jauh belang. Merumpak belang luah datai kanyan. Yang menyatakan sisi negatif mengeluh sabai kan. Igap susah ya hana belang, hana pajak belang. Di kanyan cukup luah hebi belang legom. Ti orang support mengeluh. Laganya belang ajak tapi dak mau but mangat kerja luah tai lu mugrib baru tok lu bunga kata ajak. Nyan tapi pek luah tak belang. Jadi jangan dilihat sisi negatif. Memang kalau luah belang kahek memang. Tapi hasilnya pun luar biasa, lebih daripada orang lain. Jadi para ibu, orang ini gebi lapangan beribadah oleh Allah cukup luah. Kan cuma dengan sekedar berzikir. Tapi melayani suami dalam rumah tangga, oh luar biasa, subhanallah. Lebih daripada ukuran meratib di Tuhribega. Maka menyakai dengar cerita apa? Rabi'ah Adawiyah, lun hanali menceritakannya. Tapi yang mandum kaji kesimbul kesalehan dunia, wanita salihah di dunia adalah Rabi'ah Adawiyah. Tapi baca riwayat, ternyata Rabi'ah Adawiyah tidak ada beda dengan wanita lain dalam persoalan solat, zakat, zikir, puasa, semayang saban, zikir saban, hanya lebih dari urin yang lain. Tapi ternyata di saat
dilihat dan diperiksa oleh beberapa orang ibu-ibu yang merasa iri, ternyata akhirnya tidak iri lagi. Memang luar biasa Rabi'ah ini. Bukan persoalan banyak wirid, tapi persoalan pelayanan beliau dalam keluarga. Ngenyan salihah, bukan dengan banyak wiridnya. Jadi karenanya sekali lagi kita harus menilai sisi positifnya. Cukup luas lapangan beramal itu ibu-ibu. Jadi karena insyaallah di saat yang lain kita akan berjumpa kembali. Jadi kita simpulkan bacut bahwa tak beramal cukup mudah. Silakan kumpulkan amal sebanyak-banyaknya, tapi memelihara amal itu sangat sulit. Jadi sebagaimana kita rajin, kita beramal, kita harus mampu menjaga amal kita. Jangan sampai amal kita ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada ria, jangan ada ujub, jangan ada dengki, jangan ada iri, jangan ada sebagainya yang menjadi penyakit bagi ibadah kita. Insyaallah apabila kita sudah mampu menjaga amal ibadah kita, insyaallah amal kita akan dinilai soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.